Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya merupakan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri di Surabaya yang memiliki visi menjadi Universitas Islam Negeri yang unggul dan kompetitif bertaraf internasional. UIN Sunan Ampel Surabaya kini memiliki 9 fakultas program sarjana dengan 43 prodi, 10 prodi program strata 2, dan 4 prodi program doktor pada level pasca sarjana. Prodi Ekonomi Syariah di UIN Sunan Ampel Surabaya adalah program yang mana mempelajari ekonomi yang berbasis syariah. Dibandingkan dengan prodi yang lain, ekonomi syariah termasuk prodi yang baru. Namun, pembaruan ekonomi syariah ini memiliki beberapa keunggulan yang salah satunya adalah bagaimana nilai-nilai Al-Quran dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam berekonomi. Fakultas yang menaungi prodi ekonomi syariah yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah fakultas yang memiliki gedung paling tinggi dengan jumlah 7 lantai di dalamnya dan memiliki fasilitas-fasilitas yang mendukung perkuliahan dengan baik. Perkenalkan, nama saya Milda Novita Fianti dengan NIM G04219044 dari kelas E Prodi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Fina Syifa, NIM G04219052 Prodi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihanur Azizah dengan NIM G04191037 kelas E Ekonomi Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisma Aryani Ridho, NIM G04219339 kelas E Prodi Ekonomi Syariah. Nama saya Husnul Khatimah, NIM G04219040 dari kelas E, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UINSA Surabaya. Motivasi kami dalam mengerjakan tugas yaitu untuk memberikan ilmu yang telah kami dapatkan selama 1 semester ini, khususnya At-Taflis, kepada teman-teman semua. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat untuk kalian semua. Munculnya pandemi COVID-19 yang melanda hampir di seluruh dunia mengakibatkan perekonomian mengalami kelumpuhan yang berakibat banyaknya perusahaan yang mengalami kepailitan. Yang pertama, pengertian pailit. Pengertian pailit tidak sama dengan bangkrut, karena bangkrut berarti ada unsur keuangan yang tidak sehat dalam suatu perusahaan. Sehingga unsur dari kebangkrutan ialah kerugian. Adapun pailit bisa terjadi pada perusahaan yang kondisi keuangannya masih sehat. Perusahaan tersebut dipailitkan karena tidak membayar utang yang telah terjadi jatuh tempo dari salah satu atau lebih kreditur. Jadi unsur utama dari kepailitan ialah adanya utang. Yang kedua, dasar hukum. Landasan hukum kepailitan tafwidz ini berdasarkan oleh sabda Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW menetapkan Mu'adz bin Jabal sebagai seseorang yang terlilit utang dan tidak mampu untuk membayar hutangnya. Kemudian Rasulullah melunasi hutangnya, akan tetapi seseorang yang berhutang kepada Mu'adz bin Jabal tidak menerima sepenuhnya pinjamannya. Dan Rasulullah SAW mengatakan tidak ada yang dapat diberikan kepadamu selain itu. Berdasarkan hadis di atas, para ulama bersepakat bahwa seorang hakim berhak dalam menetapkan seseorang debitur dijatuhkan tafwidz atau pailit karena debitur tidak mampu membayar utangnya untuk melunaskan hartanya dengan sisa hartanya. Dasar hukum at-tafwidz lainnya artinya dari Ibnu Ka'ab bin Malik bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW menahan barang kepunyaan Mu'adz dan beliau menjual untuk melunasi hutangnya yang menjadi bebannya. Yang ketiga, syarat kepailitan. Dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 UU KPU, syarat untuk dapat dipailitkan yaitu debitur mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas minimum 1 utang yang cukup dan utangnya dapat ditagih. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dirumuskan adanya 3 hal untuk dapat dipailitkan, yaitu 1. Harus ada utang.
2. Salah satu dari utang telah cukup waktu dan dapat ditagih. Dan 3. Debitur mempunyai sekurang-kurangnya 2 atau lebih kreditur. Perusahaan yang bergerak sebagai roda ekonomi yang tidak mampu lagi melakukan proses produksi menyebabkan perusahaan tersebut melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak kepada karyawannya. Jadi, dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa selama pandemi COVID-19 ini banyak pekerja atau buruh yang di-PHK karena perusahaan mengalami pailit. Meskipun begitu, pengusaha harus tetap memberikan hak-hak pekerja atau buruh yaitu berupa gaji atau pesangon dengan adil yang telah diatur dalam undang-undang.